dari SMA Negeri 9 Tebo selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tebo akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Nina Khotimah yang merupakan rekan sejawat saya. Ibu Nina Khotimah ini guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Tebo. Beliau ini yang akan menjadi objek pengamatan saya nanti. Baik, langsung saja mari kita menuju ke kegiatan praobservasi kami. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Nina hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Nina. Nah, jadi begini Bu Nina, pada kesempatan hari ini mohon maaf sebelumnya karena telah menyita waktu Bu Nina untuk mendiskusikan hal ini. Baik, tidak apa-apa Ibu Teguh. Iya. Kemudian hari ini kita akan melakukan percakapan terkait praobservasi ya Bu, yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Nah, sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu nanti. Bu Nina, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi yang tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Jadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi perbincangan kita, Bu Nina. Nah, terkait dengan kegiatan Bu Nina di kelas nanti, tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa ya, Bu Nina? Baik, terima kasih Ibu Teguh. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses observasi nanti, itu ada dua Ibu. Yang pertama, siswa mampu menentukan pola pengembangan paragraf dalam teks argumentasi. Yang kedua, siswa terampil menyusun sebuah paragraf dengan berbagai pola pengembangan. Baik Bu Nina, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti, yang pertama, siswa mampu menentukan pola pengembangan paragraf teks argumentasi. Kemudian yang kedua, siswa terampil menyusun sebuah paragraf dengan berbagai pola pengembangan. Nah, kemudian untuk jalannya proses pembelajaran agar tercapai ya sesuai dengan harapan Bu Nina, tentu Bu Nina butuh yang namanya mempersiapkan strategi atau rancangan kegiatan. Bisa Ibu Nina ceritakan? Strategi yang saya siapkan dalam pembelajaran nanti adalah saya mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya nanti akan disisipkan dengan kompetensi sosial emosional. Terus kemudian saya juga akan menggunakan metode diskusi. Ya. Jadi untuk strategi dan rancangan Bu Nina yang bisa saya tangkap di sini ya Bu, strategi diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional serta menerapkan metode diskusi. Ya, betul Ibu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang tadi sudah saya sebutkan ada dua, yaitu tentang pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, sangat bagus sekali Bu Nina. Jadi, selain siswa diberikan pengetahuan secara umum, dari segi keterampilan juga perlu ya Bu Nina. Nah, kemudian media atau alat yang Bu Nina sediakan atau Ibu persiapkan agar siswa itu lebih mudah memahami materi yang Ibu sampaikan itu apa ya Bu? Media yang nanti akan saya gunakan ada PowerPoint yang di dalamnya itu ada ringkasan materi yang akan dijadikan sebagai bahan literasi. Kemudian ada juga LKPD yang akan digunakan siswa dalam menentukan pola-pola pengembangan paragraf dalam teks argumentasi. Iya, baik Bu Nina. Kira-kira kapan Bu Nina akan melaksanakan pembelajaran dengan metode seperti yang Ibu Nina jelaskan tadi? Kebetulan sekali Ibu, hari Sabtu ini ya saya ada jadwal mengajar dari jam 5 sampai jam ke-6 di kelas 11.1. Iya, baik Bu Nina. Jadi dengan beberapa pertanyaan tadi menurut saya sudah mewakili informasi yang saya butuhkan Bu Nina. Nah, kemudian apa sih kira-kira yang Bu Nina dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu Nina? Yang saya dapatkan pada diskusi kali ini adalah sebelumnya saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan ketika sesi
observasi. Nah, dengan kegiatan pra-observasi ini, saya mulai bisa merancang apa yang akan saya lakukan nanti. Kalau ibu tidak masuk dalam sesi ini, mungkin saya tidak akan pernah terfikirkan bagaimana saya menyiapkan LKPD, menyiapkan bahan ajar, termasuk PowerPoint. Kemudian saya tentu masih perlu memikirkan strategi apa yang akan saya siapkan dalam pembelajaran nanti. Baik Bu, kebetulan juga saya sangat senang ya Bu Nina bisa berdiskusi dengan kegiatan seperti ini, karena di sini kita bisa saling berbagi pemahaman, bisa saling mengingatkan. Nah, kemudian Bu Nin, setelah ini nanti masih ada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan observasi ya Bu. Nah, nanti saya akan datang di hari Sabtu itu masuk di kelas ketika Ibu dalam proses pembelajaran. Di situ, maaf ya Bu ya, saya bukan menggurui Ibu Nina. Nah, saya ingin melihat dan sama-sama belajar dengan Bu Nina. Kemudian setelah observasi nanti kita masih ada kegiatan yang namanya pasca observasi Bu Nina. Jadi di situ saya minta kesediaan Bu Nina kembali untuk bisa berdiskusi lagi. Jadi demikianlah kegiatan kali ini. Nanti kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak silakan disiapkan. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya semuanya penuh dengan semangat. Sudah sarapan hari ini? Sudah, Bu. Tadi udah sarapan dari rumah ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pembiasaan untuk sarapan merupakan kebiasaan yang baik, harus sering dilakukan untuk menghindari sakit perut dan menyiapkan konsentrasi dalam belajar. Berarti sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu ingin mengecek kehadiran Ananda di pagi hari ini. Friendly, Dani, Hadir, Bu. Amanda Novita, Hadir Bu. Ardika, oke, Aura Zahra, Hadir, Bu. Dian Kurniawan, Hadir, Bu. Ega Ardiansa, Maya, Nabila. Kenapa nggak semangat Nabila? Priscila, Hadir, Bu. Revi, Hadir, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Sahid, Hadir, Bu. Salwa, Hadir. Sridita, Hadir, Bu. Valeria, Hadir, Bu. Vika, Julia, Hadir, Bu. Fiona, Pasti, Bu. oke Paskib juga ya. Wahid, Hadir, Bu. Didit. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir kecuali ada beberapa teman yang mengikuti kegiatan pelatihan paskibraka ya. Semoga nanti nggak tertinggal, tetap bisa mengikutinya ya. Oke. Sudah siap belajar untuk hari ini? Siap, Bu. Oke, siap. Oke. Silakan dibuka dulu
sudah berkonsentrasi, berarti kita sudah bisa memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi semuanya hari ini kita belajar fokus. Untuk handphone semuanya letakkan di ujung meja. Tidak ada yang menyentuh handphone. Sesuai kesepakatan kelas kita, jika pertama sekali ketahuan menggunakan handphone, maka harus menjelaskan materi yang sedang kita pelajari di depan. Itu ya kesepakatan kelas kita ya. Ingat? Oke? Oke, ya. Hari ini kita akan belajar tentang pola pengembangan paragraf di dalam teks argumentasi. Jadi, lingkup materinya itu adalah masih mengenai teks argumentasi. Kemarin kita belajar apa terakhir? Kemarin? Paragraf induksi. Oke, ya kemarin terakhir di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang paragraf induksi dan deduksi. Ada yang masih ingat perbedaannya? Ya, Aura? Paragraf deduksi. Pola pengembangan paragraf deduksi adalah apabila kalimat utama terletak di awali paragraf diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induksi diawali dengan kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Pengembangan seperti ini dinamakan pengembangan paragraf induksi. Iya. Jadi dari dua jenis pola pengembangan paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu ada deduksi dan induksi. Jika terletak di awal paragraf maka disebut paragraf deduksi. Sedangkan jika kalimat utama berada di akhir paragraf maka disebut dengan paragraf induksi. Baik, berarti hari ini kita bisa lanjut. Ini dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ada dua, ya. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan pola pengembangan paragraf dalam teks argumentasi. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan pola-pola yang ada di dalam teks argumentasi. Nanti kita lihat, kita bahas bersama apa saja pola-pola dalam pengembangan teks argumentasi. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun sebuah paragraf dengan berbagai pola pengembangan. Nah, dari berbagai pola pengembangan, ada 4 pola pengembangan itu, kalian dituntut bisa menulis salah satu di antara 4 pola tersebut. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar di awal sekali kemarin ya. Di awal pertemuan kita sudah belajar mengenai unsur atau seluk-beluk dari paragraf ataupun teks argumentasi ya. Di situ ada, kita sampai di jenis-jenis teks argumentasi. Seperti kita lihat ada menggunakan jenisnya ya. Ada teks argumentasi sebab akibat, akibat sebab, persamaan, otoritas, bahkan kesaksian dan contoh. Masih ingat dengan materi ini? Masih? Masih ya? Kalau ibu tanya, ingat? Ingat gak nih? Insya Allah. Kalau yang ini paling gampang dulu. Dengan pola sebab ini, teks argumentasi jenis sebab akibat. Berarti seperti apa itu teksnya? Ayo, siapa yang tahu? Sebab akibat. Ada yang tahu? Ada nggak? Dia teks argumentasi, tapi dia jenisnya ada sebab akibat. Berarti polanya di sini dia menjelaskan apa? Antara sebab dan akibat. Jadi polanya di sini penulis menyampaikan sebabnya apa, akibatnya apa, gitu ya. Kalau akibat sebab berarti bagaimana? Kebalikan dari itu. Oke, iya betul, kebalikannya. Dan untuk materi kita hari ini, kenapa ini Ibu ungkit kembali ya? Kenapa kita bahas kembali?
sebelumnya di awal pertemuan kita. Kita ingat kembali ya. Oke? Oke. Ini ya. Kemarin Ibu sudah menugaskan untuk mencari tahu konsep dari pola-pola pengembangan dalam teks argumentasi. Benar ada apa? Benar? Oke, pola yang pertama Ibu akan meminta siapa yang berani menjelaskan tentang pola pengembangan sebab akibat. Siapa yang berani? Ada Pak? Oke, silakan. Pola sebab akibat adalah penyajian informasi untuk menunjukkan hubungan antara dua peristiwa atau kondisi. Dalam sebuah kalimat, sebab adalah peristiwa atau kondisi dua kondisi, sedangkan akibat sebagai contoh dari peristiwa itu. Jadi yang namanya pola sebab akibat, dari sebabnya itu dijelasin sebabnya apa. Ada berbagai sebab ya. Dari berbagai sebab yang disebutkan oleh penulis, kemudian muncul suatu akibat yang ditimbulkan. Inilah jadi pola di dalam pengembangan teks argumentasi. Jadi dalam menyampaikan pendapat, di sini penulis itu menyampaikan dulu sebab-sebabnya apa. Jadi sebab-sebabnya lebih dari satu. Kemudian terakhir ditarik kesimpulan akibatnya apa. Paham? Paham. Kalau berarti kan kalau diawali dengan sebab-sebab dulu, berarti kan dia sesuatu yang bersifat khusus, kalimat yang sifatnya khusus. Kemudian terakhir dia tarik kesimpulan umum atau disebut juga dengan sebagai kalimat utama. Berarti pola pengembangan sebab akibat lebih banyak ke jenis yang deduktif apa induktif. Kalimat khusus dulu, kalimat penjelas dulu, baru kalimat utama. Itu berarti polanya deduktif apa induktif? Gus sekali ya. Jadi polanya ingat, kalau dia sebab akibat, polanya itu adalah untuk jenis yang pola induktif ya, in ya, yang dia terletak di akhir. Kalimat utamanya terletak di akhir. Paham untuk pola pengembangan sebab akibat? Paham. Lanjut berikutnya, pola pengembangan akibat sebab. Siapa berikutnya yang mau jelasin? Oke, Vika. Pola pengembangan akibat sebab. Pola ini merupakan kebalikan dari pola pengembangan sebab akibat. Dalam paragraf ini, penulisan akan menjelaskan akibat dari suatu permasalahan, kemudian baru menjelaskan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Jadi di sini pola pengembangannya akibatnya dulu, baru sebab-sebabnya. Berarti kalimat utamanya terlebih dahulu ya, yang bersifat umum, kemudian dijelaskan oleh sebab-sebabnya. Kebalikan dari pola sebab akibat. Berarti kan polanya kalau tadi induktif, berarti dalam akibat sebab polanya adalah deduktif. Paham? Yang laki-laki paham? Yang laki-laki paham? Oke, lanjut. Pola pengembangan analogi atau perbandingan. Siapa? Ya, siapa yang mau menjelaskan tentang analogi? Oh ya, Priscilla. Jadi pola pengembangan analogi itu merupakan bentuk pengembangan paragraf yang diberikan ilustrasi atau penggambaran khusus terkait informasi yang diberikan dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi dia semacam perbandingan, memperbandingkan. Ilustrasi atau penggambaran terkait informasi tersebut. Oke, ya bagus ya. Memang betul ya, untuk pola analogi atau perbandingan kan, kalau namanya perbandingan berarti apa? Ada yang dibandingkan ya. Jadi ada dua hal ya, ada objek satu, ada objek dua ya. Kedua hal ini, kedua benda ini diperbandingkan antara persamaan dan perbedaannya. Jadi syarat
Cepat kita belajar hari ini ya. Pola pengembangan generalisasi. Siapa yang berani? Saya, Bu. Oke, Mas Dian ya. Yang cowok dari tadi perasaan diam aja. Ya, Mas Dian. Pola generalisasi atau pola umum adalah paragraf yang didasarkan pada kebenaran yang dirasakan oleh banyak orang. Kemudian pendapat tersebut berupa pendapat mayoritas atau data ilmiah. Oke, ya good ya. Yang namanya pengembangan pola pengembangan generalisasi dia bersifat lebih umum, Jadi semua orang itu memiliki pendapat yang sama. Jadi mayoritas memiliki pendapat yang sama, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika kemarin di teks yang sudah kita baca mengenai diversifikasi pangan, bahwa Indonesia itu sedang mengalami krisis pangan. Kalian di satu kelas ini setuju bahwa Indonesia sedang berada di posisi krisis pangan. Dan secara otomatis, oh ini dia menggunakan pola pengembangan generalisasi. Karena semuanya sepakat dengan itu, bahkan didukung oleh data-data yang ilmiah berdasarkan penelitian atau data-data wawancara lainnya. Oke, sampai di sini bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah paham? Berarti kalau sudah paham, berarti kita bisa masuk ke contoh. Oke, contoh lebih dahulu. Oke, nampak? Bisa dibaca? Bisa. Oke, jadi di sini ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, setelah kalian memahami materi. Oh iya, berarti sebelum contoh kita konsep dulu ya. Kita mendudukkan konsep terlebih dahulu. Ya, Ibu baru ingat ada LKPD. Ya, jadi Ibu akan membagikan LKPD yang harus dikerjakan setiap kelompok. Ya. Sudah dilihat LKPD yang Ibu bagikan? Ya. Kita fokus dulu di kegiatan 1. Kita dari mana ya? Dari belakang aja kayaknya. Ya. Kita mulai dari Didit. Didit ya? Ya, Bu. Ya. Dari Mas Didit. Terus ke samping Ibu minta dibacakan per kolom. Terus nanti diminta itu benar apa salah gitu ya. Oke ya Mas? Oke, kita mulai Mas Didit. 1. Dalam pola pengembangan sebab akibat, penulis hanya menjelaskan satu sebab dan satu akibat. Benar apa salah? Salah, Bu. Salah. Yang betul yang betul bagaimana? Yang betul ini, itu nulis apa ya? Satu sebab. Satu sebab, terus akibatnya banyak gitu. Oh, akibatnya Jadi banyak. Satu. Oke? Sepaham? Yang lain gimana? Setuju? Sebabnya yang banyak atau akibatnya yang banyak? Sebab akibat. Sebabnya yang banyak atau akibatnya yang banyak? Sebabnya satu, akibatnya yang banyak. Berarti polanya deduktif dong. Iya, deduktif. Enggak, sebabnya banyak, akibatnya satu. Yo, yang mana? Yang mana? Yang mana? Sebabnya satu, akibatnya banyak atau akibatnya? Atau sebabnya akibatnya banyak, sebabnya satu. Yang mana? Yuk. Kan sudah benar nih, udah salah nih. Ya. Yang satu apanya? Sebabnya banyak, akibatnya Akibatnya satu. Boleh, boleh.
berarti polanya akibat sebab. Oke, good. Nomor 4, Mas Ega. Pola pengembangan sebab akibat sering muncul dalam paragraf induktif. Iya apa enggak? Salah apa benar? Salah. Salah. Pola pengembangan sebab akibat sering muncul dalam paragraf induktif. Salah apa benar ya? Salah ya? Salah. Salah. Tapi akibat pola pengembangan sebab akibat sering muncul dalam Jadi sebab dulu, baru akibat. Mau akibat dulu, baru sebab. Berarti dia polanya yang deduktif. Oke. Mas Dian ini udah ya? Mas Sahid. Dalam pola pengembangan generalisasi ditulis dengan berdasarkan pada kebenaran yang dirasakan oleh mayoritas orang dan Dan data ilmiah. datanya. Benar masalah ini tadi dijelaskan oleh Mas Dian ini tadi. Nah, Benar, iya. Jadi memang betul bahwa generalisasi itu ditulis berdasarkan kebenaran yang dirasakan oleh semua orang, mayoritas orang. Dan satu lagi adalah data ilmiah. Jadi setelah menjawab kelima pertanyaan ini, berarti kalian sudah memahami konsep dalam pola pengembangan paragraf argumentasi. Oke, paham? Oke, berarti kita lanjut ke contoh lagi ya. Oke, tadi sampai Mas Sahid, Mbak Salwa. Tolong dibacakan yang lainnya, menyimak ya. Ini teks yang ada di depan. Nanti kita dikira-kira polanya apa dari keempat tadi. Ya, Mbak Salwa baca. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang mengonsumsi berbagai makanan olahan. Contohnya seperti minuman manis, cemilan asin, junk food, dan lemak tidak sehat lainnya. Hasil survei yang dilakukan oleh Aquitihu menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kebiasaan mengonsumsi makanan olahan saat sarapan sebesar 2%, ketika makan siang sebesar 28,2%, sedangkan untuk makan malam sebesar 69,9%. Bahkan angka lebih tinggi ketika akhir pekan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berdampak buruk terhadap kesehatan dan meningkatkan resiko kematian. Kira-kira polanya apa? Ada yang tahu? Generalisasi, Bu. Iya, bagus. Priscila ya, jadi polanya generalisasi. Pendapat semua orang mengatakan bahwa banyak yang masyarakat Indonesia itu banyak yang mengkonsumsi makanan olahan. Contoh makanan olahan yang sering kalian makan apa? Mie. Es itu termasuk ke minuman manis. Es, ale-ale. Tempe goreng. Tempe goreng itu dimasak sendiri. Tahu bulat, sosis, nugget. Sebelah itu kan yang di bahan yang di atas itu ya. Itu juga termasuk makanan berbagai makan olahan. Terus chicken. Ya, itu banyak juga termasuk ke dalam makanan olahan. Oke, sesuai konsepnya ada pendapat masyarakat secara umum, terus kemudian didukung oleh data-data. Oke, lanjut. Maya. Mengkonsumsi makanan olahan dapat menimbulkan risiko kompleks bagi tubuh. Hal ini karena makanan olahan melewati berbagai tingkat pemrosesan, seperti digoreng, dipanaskan,
sama-sama banyak. Jadi antara yang mengkonsumsi makanan olahan sama jamur itu kayak hampir sama. Berarti secara otomatis polanya adalah analogi. Ini paling mudah untuk dibedakan karena jenisnya memang paling berbeda. Ada dua hal yang dibandingin, pasti seperti ini, analogi. Oke. Terakhir. Oh iya, siapa? Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat oleh pemerintah. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal ketahanan pangan. Data yang ada menunjukkan tingkat konsumsi beras mencapai 94,9 kg per kapita per tahun, sedangkan untuk total kebutuhan mencapai 29,6 juta ton per tahun. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi paling tinggi. Tinggi sekali ya konsumsi masyarakat kita terhadap beras. Katanya kalau nggak makan nasi belum makan, belum kenyang, belum makan. Jadi kalau makan itu ya harus pakai nasi. Akibatnya Indonesia itu konsumsinya sangat tinggi, 94,9 kilo per kapita per tahun. Di Asia Tenggara kita yang paling tinggi. Ada datanya, berarti polanya adalah Generalisasi. iya, generalisasi. Nah, kalau ada data-datanya, kalau dia pendapatnya secara umum, maka dari kuncinya itu pendapat orang banyak, ada data-datanya, berarti dia generalisasi. Cuman kalian yang masih bingung kayak membedakan antara sebab akibat sama akibat sebab. Intinya yang disampaikan yang mana dulu? Kalau yang disampaikan sebabnya terlebih dahulu, banyak-banyak sebab, terakhir satu akibat, itu berarti polanya sebab akibat. Jadi yang pertama yang dimulai di awal paragraf itu sebabnya dulu atau akibatnya terlebih dahulu. Paham ya? Bisa dibayar ini karena dia hanya kebalikan. Konsepnya adalah kalau dia sebab dulu berarti sebab akibat. Kalau akibat dulu yang dijelaskan dari akibat sebab. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, berarti kita bisa lanjut di kegiatan kedua. Jadi juga Ibu sama konsepnya. Ibu sudah menyiapkan 4 paragraf. Tolong didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. 1 sampai 4 paragraf ini, dari 1 sampai 4 ini jenisnya apa? Silakan boleh dicoret di bagian bawahnya. Silakan didiskusikan. Berapa menit? Berapa menit? 10 menit. Oke. Setelah 10 menit nanti akan kita bahas secara klasikal kembali. Oke, ya. Silakan. Jika ada yang bingung silakan ditanyakan. Ingat ya, diskusi kelompok bukan sendiri. Iya, terus di situ aja. Ini bisa baca yang ini nanti tambah diskusi. Mas, ada masalah? Dibantu diskusi mas, kalau ini nanti kita mulai dari belakang lagi.
mulai dari belakang lagi. Jangan cuma gitu. 1, 2, 3, 4 lagi. Itu ini kan. Ditulis saja biar nggak lupa. Berarti sekarang jam berapa sih? Cepat tinggal apa ibu? Yang ini. Semuanya ini Bu. Iya, yang khusus ya kasih ya. Mau cari di internet mas. Sudah selesai Pak? Mana yang sebenarnya? Kalau kipas pakai Kalau yang nomor 2 itu bukannya itu nggak sih? Seperti logis, ya kan? kondisi inilah yang membuat harga bahan pangan itu akhirnya karena tadi karena ini termasuk ini enggak kan karena jadi karena meletusi konflik Ukraina ini Rusia Ukraina akhirnya ini tidak ada ekspor seralia di negara lain juga pengaruh dari Rusia Ukraina itu juga ada yaitu di pengapalan tahu nggak apa pengapalan? Nggak dimasukin kapal berarti Pak, nggak diekspor juga. Maksudnya itu sama, cuman dia dengan bahasa yang berbeda. Pengapalan berarti tidak ada pengiriman keluar. Negara mana lagi? Turki juga iya. Setelah itu bahkan Bulgaria, bahkan sampai di Argentina juga melarang kalau ini dia kedelai. Kalau ini kan gandum, sehingga bahan pangan di Indonesia akhirnya jadi mahal. Nanti ini sebab apa akibat? Ujinya kondisi inilah yang membuat
sebab. Iya. Tapi coba perhatiin ini, misalnya ini kondisi ini yang membuat. Kalau yang membuat itu jadinya ini berarti sebab-sebabnya apa akibatnya? Kan yang membuat harga pangan akhirnya melonjak. Ini ada akibatnya kan ini. Berarti sebab akibat. Iya, membandingkan dua hal. Tentunya terjangkau oleh masyarakat. Tetapi sejak COVID-19, tingginya permintaan di masyarakat tidak didukung oleh pasokan yang cukup, membuat harga gandum merangkak naik. Polanya apa, Dok? Generalisasi. Ada kelompok lain yang bisa menjelaskan kenapa ini disebut menggunakan pola generalisasi. Alasannya apa? Siapa yang tahu? Kelompok mana yang tahu? Oke, kelompok Priscilla. Karena teks ini atau paragraf ini tuh mengandung fakta dan data. Mengandung fakta dan data, sehingga dapat dikatakan bahwa ini menggunakan pola generalisasi. Iya, good. Ya. Sekarang kalau yang nomor 2, siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok mana? Atau perlu ibu tunjuk? Yuk. Mau? Ya, oke, tak perlu ibu tunjuk lah ya. Yes. 2. Sejak meletusnya konflik Rusia-Ukraina membuat Ukraina mengeluarkan larangan ekspor cerealia. Moldova juga menunda pengapalan komoditas gandum, jagung, dan gula. Turki pun memperketat pengaturan tata niaga ekspor gandum. Bahkan Bulgaria melakukan rasionalisasi penjualan sereal di dalam negeri serta melarang penjualan ekspor. Sedangkan otoritas Argentina juga menerapkan larangan pengapalan kedelai ke luar negeri. Kondisi inilah yang membuat harga bahan pangan melonjak naik di dalam negeri. Polanya
ya bahwa yang namanya diversifikasi itu sangat penting. Diversifikasi kemarin apa? Versi apa berarti Pak? Diversifikasi itu apa? Penganekaragaman. Jadi kita tuh gak cuma makan beras saja ya. Jadi ya makan ubi, ya makan jagung,
Nina. Waalaikumsalam Bu Wiji. Gimana kabarnya hari ini Bu Nina? Alhamdulillah baik. Ini kegiatan kita yang ketiga ya Bu Nina, dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi pembelajaran di kelas 11 1 ya mana Bu Nina? Kemudian saat ini pertemuan ketiga kita yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, untuk kegiatan pasca observasi ini tujuannya mengevaluasi dari proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin Bu Nina. Jadi sama seperti di kegiatan pra-observasi kemarin, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Nina ya. Baik, untuk langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Bu Nina setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas kemarin ini? Baik, terima kasih Bu Ibu. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan observasi kemarin sebenarnya masih deg-degan sih Bu ya, tegang juga walaupun bukan pertama, tapi ada perasaan tegang yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah semua proses pembelajaran berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu Nina ya, berjalan dengan baik. Terus bisa Ibu ceritakan sedikit tentang area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas kemarin, langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan kira-kira? Baik. Untuk area pengembangan saya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mampu memahami tentang pola-pola pengembangan paragraf argumentasi. Sementara untuk keterampilan, siswa mampu menulis teks argumentasi dengan berbagai pola. Sementara untuk langkah pembelajaran Ibu ya, itu terdiri dari kegiatan awal, kegiatan sampai ke kegiatan evaluasi. Sudah terlaksana ya Bu ya, langsung yang bagus. Kemudian menurut Bu Nina, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu keberhasilannya seberapa udah baikkah? Menurut saya alhamdulillah sudah baik ya, sekitar perlu angka Bu? Sekitar 75% ya, karena memang ada sedikit kendala yang saya alami ketika di kelas ya, walaupun mungkin juga dirasakan oleh guru yang lain juga, yaitu belum semua anak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Memang sih Bu Nina, kayaknya ada sih beberapa guru juga pernah bercerita, termasuk saya sendiri sebenarnya ketika mengajar di kelas itu ada beberapa anak yang tidak aktif ketika belajar, apalagi di dalam kerja kelompok. Kemudian rencana Bu Nina untuk pembelajaran kedepannya atau berikutnya apa yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana kedepannya, terutama dalam pembagian kelompok, saya akan membagi kelompok berdasarkan kemampuan serta minat bakat siswa, sehingga dalam pengelompokan itu kan nanti sesuai dengan minat dan bakat mereka, akhirnya mereka bisa berpartisipasi aktif di dalam kelompoknya. Semoga ya Bu Nina nanti ke depannya apa yang Ibu harapkan atau Ibu rencanakan itu dapat berjalan, artinya anak menjadi lebih aktif ya di dalam kerja kelompok. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan untuk perubahan itu? Tentunya akan saya lakukan secepatnya untuk di pembelajaran selanjutnya. Oke Bu Nina, baik. Semoga perubahan yang ingin Ibu rubah atau Ibu rancang itu dapat terlaksana. Saya tunggu juga kabar baiknya. Setelah pertemuan berikutnya kita bisa berbincang lagi untuk tindak lanjutnya. Mungkin itu ya Bu Nina untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali ya sudah meluangkan waktu untuk kegiatan saya. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan observasi, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.